Dan yang menarik adalah pasalnya pun diganti ya. Jadi pasal-pasal itu diganti, pasal-pasalnya diganti, lokus tempus juga diganti ya. Kalau dia masuk ke ranah politik, itu artinya pertarungan kebenaran. Bukan kebenaran politik, tapi kebenaran ilmiah. Maka satu kebenaran ilmiah mestinya dibantai dengan kebenaran ilmiah. Berikut ini kita akan melihat seperti apa keganjilan-keganjilan yang ada dalam proses polemik ijazah Jokowi ini. Termasuk yang menjelaskannya adalah Dr. Tifa sendiri yang termasuk tersangka dari 8 tersangka itu. Kemudian yang kedua, Iksanuddin Nursi menyampaikan juga beberapa keganjilan. Mari kita lihat seperti apa keganjilan-keganjilan itu. Pertanyaan, dan saya rasa ini baru pembukaannya, baru pemanasan. Jadi perkiraan saya, karena memang ini adalah beda dengan tiga kali yang pertama dulu, dan yang menarik adalah pasalnya pun diganti ya. Jadi pasal-pasal itu diganti, pasal-pasalnya diganti, lokus tempus juga diganti ya. Kemudian juga barang buktinya juga diganti juga. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah keberanian dari banyak dokter, keberanian atau nyali dari banyak ahli digital forensik, dari para peneliti, dari para akademisi ya, yang punya ilmu yang super advance gitu. Jadi kalau seandainya semua orang yang punya kompetensi seperti saya, punya kompetensi seperti Mas Roy Suryo dan Rismon Syarifar, itu selesai ini urusannya ya. Nah ini yang paling lucu kan dibawa kepada ranah hukum. Nah ini kan lucu ya. Jadi ini kan orang yang melakukan kriminalisasi terhadap kami itu nggak bisa membedakan mana sebuah pekerjaan ilmiah yang sedang dilakukan oleh para peneliti dan mana sebuah yang bagi dia adalah pencemaran nama baik gitu. Yang paling menarik lagi dari pemeriksaan sesi 1 tadi kan, sebagaimana hak saya ini sebagai tersangka ya, tentunya ini adalah level atau saat di mana saya boleh dong untuk melihat laporan polisi yang dilakukan oleh Joko Widodo, Lecumanan, Andi Kurniawan, Maret itu tadi ya para pelapor, para termul itu kan sudah waktunya orang sekarang saya tersangka kan. Tapi ternyata oleh satu dan lain alasan pemerintah nggak mau menunjukkan laporan itu. Karena kan laporan itu harusnya transparan dong. Ada laporan nomor berapa loh. Saya sebagai tersangka saya mesti lihat dong laporannya apa, konteksnya apa, bukan cuma nomor laporan begini kan gitu ya. Ya jadi juga nggak nyambung. Jadi itulah yang membuat memang betul-betul reformasi kepolisian itu diperlukan untuk membuat kepolisian menjadi jauh lebih profesional. Maka saya sangat berharap ya dengan duetnya Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Mahfud MD itu bisa mendobrak hal-hal seperti ini. Karena memalukan loh. Karena memalukan. Masa polisi nggak tahu kalau apa yang kami lakukan itu baru di level dasar? Ya, ngerilah kalau dikatakan kepolisian itu memalukan. Mungkin Dokter Tifanya yang salah paham atau keliru memahami. Ataukah jangan sampai ada benarnya karena Mahfud MD dan Jimli Asidiki punya rencana untuk mereformasi kepolisian. Mungkin menurut mereka ada hal-hal yang sudah tidak sewajarnya yang dilakukan oleh oknum polisi. Dari sebuah ilmu ya, ilmu kedokteran paling dasar, anatomi fisiologi, ilmu digital forensik juga yang semester 3-5. Jadi bukan sesuatu yang sangat-sangat istimewa apa yang kami lakukan. Dibutuhkan nyali, keberanian dari seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sangat membutuhkan dukungan bagi Anda semuanya. Ayo kita bangkit bersama untuk menegakkan kebenaran, untuk membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik di masa mendatang. Yang pertama saya ngucapin selamat buat Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan satu lagi Roy Suryo, Dr. Roy Suryo. Selamat, ini pembuktian bahwa kerja ini kerja ilmiah, bukan kerja politik. Garis bawahi, ini kerja ilmiah, bukan kerja politik. Kalau dia masuk ke ranah politik, itu artinya pertarungan kebenaran. Bukan kebenaran politik, tapi kebenaran ilmiah. Maka satu kebenaran ilmiah mestinya dibantai dengan kebenaran ilmiah. Gugurkan dia secara ilmiah. Jadi bukan digugurkan dengan kekuasaan politik. Menggugurkan kebenaran ilmiah dengan kekuasaan politik itu sama dengan kita mundur berabad-abad lalu. Kita mundur ke seperti Galileo. Kita mundur juga lebih jauh lagi ketika ya namanya orang-orang cerdas cendekia seperti Bukhari Muslim dan kawan-kawan itu terkena menghadapi kerajaan. Jadi memang tidak semua kebenaran itu akan diterima oleh kekuasaan. Jadi kadang memang dibenturkan hasil penelitian ilmiah, pengetahuan sebuah ilmu itu dilawan dengan kekuasaan. Karena kekuasaan tidak sepakat dengan itu.
Kalau kita baca di abad 17, Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi bukan pusat tata surya, bukan matahari mengelilingi bumi, tetapi bumi yang mengelilingi matahari, itu tidak diterima oleh gereja. Maka dihukumlah Galileo Galilei ini dengan tahanan rumah sampai beliau meninggal. Rismond, Tifa, dan Roy menghadapi suasana seperti itu. Maka kata kunci pertama adalah hadapi kebenaran ilmiah ini dengan kebenaran ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut soal walaupun mereka lulusan UGM dan mereka bangga dengan UGM, saya punya catatan tersendiri tentang UGM. Ketika Joko Widodo kampanye pada 2014, ada satu tokoh UGM yang menyatakan, kalau Joko Widodo terpilih, maka dolar akan menjadi Rp10.000. Ingat tokohnya siapa? Siapa tokohnya? Udah meninggal. Ben, benar sekali. Tony Prasyantono. Dengan bangga dia dalam sebuah TV menyatakan jika Joko Widodo terpilih, maka dia akan menjadikan $1 sampai dengan 10.000. Tapi sebelum itu ada perdebatan saya menarik di Fakultas Kehutanan. Teman-teman, ini berkaitan juga dengan situasi akademik. Lawan saya Sobari Arusijito dihadiri oleh mantan Menteri Kehutanan Jamaluddin Suryo Hadikusumo. Ya, era Soeharto. Kami bicara tentang bagaimana kehutanan di Indonesia dalam kajian buku tersebut. Saya melihat ada pembelaan besar-besaran dari UGM. Nah, kaitannya dengan Tony Prasyantono terbukti bahwa UGM sesungguhnya sudah berpolitik. UGM sesungguhnya sudah berpolitik. Kasus berikutnya adalah sebelumnya, pernah ingat kasus Budiono? Kasus Senturi? Ingat ya? Lagi-lagi rektorat juga membela habis-habisan Budiono. Korbannya saya. Korbannya saya. Dengan cara tidak fair, Humas Rektor menyatakan Ihsanuddin Nursi bukan staf ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Padahal saya punya surat keputusan rektor. What's the point? Lagi-lagi rektorat melakukan tindakan politik. Ihsanuddin Nursi meyakinkan bahwa universitas-universitas itu berpolitik. Nah, kita tahu kalau politik itu ada kepentingan-kepentingan. Beruntunlah kalau kepentingan-kepentingan itu adalah kepentingan untuk semua orang, kebaikan semua orang. Tetapi kalau kepentingan kelompok tertentu, kepentingan pribadi tertentu, dan itu tidak adil, berarti celakalah kita. Makanya di satu sisi politik itu baik, sangat baik malah. Karena politik itu untuk mengurusi persoalan-persoalan umat. Tapi kalau politiknya menjadi urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan mengorbankan kepentingan umat, kepentingan banyak orang, maka itulah yang tidak baik. Sehingga Ihsanuddin Nursi menandai bahwa UGM berpolitik dengan fakta-fakta yang dia ungkapkan itu. Tuman. Nah, saya tidak bermaksud menjelekkan UGM, tidak. Tapi saya anak UI juga. Saya tidak dalam posisi membela salah satu universitas, tapi saya ingin mengatakan ada peristiwa di mana yang namanya universitas pasti bermain politik jika kemarin kalau ini kan ada Rismond, ada Tifa, ada Roy Suryo. Anda saksikan nggak? UGM makin megah atau enggak? Makin megahi. Makin itu. Itu ngeledek itu. Itu ngeledek itu. Nyebelin. Gua Nah, itu nyebelin. teman-teman sekalian, ini saya ngomong sambil dengan rasa tidak enak. Iya. Betapa pengaruhnya Pratikno. Ya. Dan kalau kita bicara Pratikno, itu berarti mundur bagaimana Joko Widodo ketika masuk sebagai wali kota dengan istilah. Dengan satu istilah. Solo meng-Indonesia. Ini pembelanya yang kemudian berseberangan. Lo enggak, saya tahu kok, saya juga sama waktu itu. Cuma saya kritis. Saya kritis. Gua nggak mau.
poinnya adalah jadi satu soal ini dunia akademik, lawan dengan akademik. Dua, kampus di Indonesia tidak pernah terlepas dari panggung politik. Tidak peduli itu UI, tidak peduli itu UGM, tidak peduli itu ITB, termasuk. Kasus ITB terakhir ingat kasus KPU? Ya. Iya dong. Iya Sirekap. Iya Sirekap, terbukti. Jadi itu poin berikutnya. Poin terakhir. Teman-teman sekalian, saya bilang sama Respon, ini berkaitan dengan keahlian saya. Terakhir ini berkaitan dengan keahlian saya. Saya ahli selulosa. Jadi, ketika yang namanya polisi menyatakan ini identik, saya bilang sama Rismon, sini, mana identiknya? Bawa sini. Mari kita uji identiknya. What's the point? Kita uji kertasnya. Kita uji kertasnya. Kalau Anda betul-betul bilang ini identik, maka bisa kita buktikan bahwa itu kertas pasti bukan kertas. Jadi, baik cerita identik atau otentik, sesungguhnya dia sudah mengaburkan makna kebenaran ilmiah. Maka percayalah, satu kebenaran dia bisa disingkirkan, tapi tidak pernah bisa dikalahkan. Itu riwayatnya. Kalimat terakhir bahwa kebenaran itu tak akan pernah dikalahkan, ia hanya bisa disingkirkan. Kita ingat apa yang pernah dikatakan Arthur Schopenhauer di abad ke-18, mengatakan bahwa kebenaran itu harus melewati 3 tahap. Pertama ditertawakan, kedua ditentang, dan ketiga diterima. Jadi kebenaran tidak akan pernah terkalahkan, ia hanya disingkirkan, tetapi disingkirkannya hanya sifatnya sementara.